video ini saya akan membahas tentang atom. Adapun struktur dari atom. Yang pertama, definisi atom. Yang akan kita bahas yaitu tentang perkembangan model atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, mekanika kuantum. Yang kedua, partikel penyusunan atom. Yang akan kita bahas yaitu tentang proses penemuan elektron, proses penemuan proton, proses penemuan neutron. Ketiga, konfigurasi elektron. Yang akan kita bahas itu tentang penemuan bilangan kuantum utama, azimut, spin magnetik. Keempat, isotop, isoton, dan isobar. Yang pertama, definisi atom. Atom adalah Demositus menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian lebih kecil, kemudian terus dibagi lagi, maka akan sampai pada suatu saat di mana didapat bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan atau dibagi lagi yang disebut atom. Atom dalam bahasa Yunani yang artinya tak terbagi. Namun pemikiran filosofi tersebut tidak begitu diterima pada saat itu hingga pada awal abad ke-18. John Dalton merumuskan teori atom yang berhasil menjelaskan hukum dasar kimia, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum kelipatan perbandingan. Berdasarkan teori atom Dalton, atom merupakan unit dasar terkecil dan tersederhana penyusutan suatu unsur. Di dalam atom terdapat partikel subatomik utama, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton P positif yang bermuatan positif dan neutron NO yang tidak bermuatan terdapat pada inti atom. Elektron E negatif yang bermuatan negatif bergerak cepat dalam ruang sekeliling inti atom yang sangat besar sebagaimana adanya gaya tarik dari inti atom. Perkembangan model atom Dalton 1776 sampai dengan 1844. Atom sebuah bola pijar seperti tolak peluru. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mula membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Kekurangannya yaitu teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pijar dapat menghantarkan arus listrik? Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Berarti ada partikel lain yang dapat menghantarkan arus listrik. Seperti yang digambar teori atom Dalton. Model atom Thomson 1900-an. Atom terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kekurangannya yaitu model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Seperti yang kita lihat di gambar model atom Thomson. Model atom Rutherford tahun 1910. Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti titik. Teori Rutherford bahwa elektron mengelilingi inti atom ini memberikan inspirasi pada penemuan baru berikutnya, yaitu tentang lintasan atau kedudukan elektron yang selanjutnya dikenal sebagai kulit elektron. Kekurangannya yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori gerak, apabila elektron bergerak mengitari inti disertai pemancaran energi, maka lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dari lintasan, makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Seperti yang kita lihat di gambar model atom Rutherford. Model atom Bohr 1913. Elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Kekurangannya yaitu model atom ini adalah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan Strack. Seperti yang kita lihat di gambar model atom Bohr. Model atom modern atau mekanika kuantum. Tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama. Pada saat bersamaan, yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menentukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Seperti yang kita lihat di gambar model atom modern. Yang kedua, partikel penyusunan atom.
Proses penemuan proton. Proses percobaan memodifikasikan tabung sinar katode yang ditemukan William Crookes dengan cara melubangi lempeng katode. Dari percobaan ini menemukan gas yang ada di belakang katode berpijar, berarti radiasi dari anode menembus lempengan katode lewat lubang yang sudah dibuat. Seperti yang kita lihat di gambar alat yang digunakan saat penemuan proton. Penemunya yaitu Eugen Goldstein tahun 1886. Ada dua hasil percobaan. Yang pertama itu radiasi ini jika dibelokkan menggunakan medan magnet maka akan menuju ke kutub magnet negatif. Artinya radiasi sinar ini bermuatan positif. Itu alasan dimanakan anode dan kemudian dinamakan proton. Yang kedua, massa proton terkecil diperoleh pada atom hidrogen yaitu massa 1 proton 1 sama dengan 1,66 dikali 10 kurang 24 gram dengan muatan 1 proton ditambah 1 sama dengan 1,6 dikali 10 dikurang 19 karbohidrat. Proses penemuan elektron. Melakukan percobaan ini pakai tabung sinar katode ada dua plat elektroda, di mana salah satu plat logam yang ada pada ujung tabung yang berfungsi sebagai katoda. Dua plat ini dimasukkan ke dalam tabung kaca bertekanan rendah dan dialirkan listrik bertegangan tinggi sampai mampu melepas elektron dari katoda ke anoda. Seperti yang kita lihat di gambar alat yang digunakan saat penemuan elektron. Nama penemunya yaitu Joseph John Thomson tahun 1897. Ada dua hasil percobaan. Yang pertama itu radiasi ini kalau dibelokkan pakai medan magnet maka akan menuju ke kutub magnet positif. Artinya sinar katode bermuatan negatif. Yang kedua, muatan elektrod terhadap massa yaitu 1,76 dikali 108. Proses penemuan neutron James Chadwick tahun 1932. Proses percobaan. Percobaan yang dilakukan dengan menembakkan partikel alfa pada inti atom berilium dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Hasil percobaan. Yang pertama, partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau neutron atau tidak bermuatan. Yang kedua, massa sebutan neutron adalah 1,675 dikali 10 dikurang 24 gram. Inti atom Ernest Rutherford tahun 1911. Proses percobaan. Percobaan dilakukan dengan hamburan sinar alfa oleh lempeng emas. Hasil percobaan. Hasil percobaan ini membuat Rutherford menyatakan hipotesisnya bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif sehingga atom bersifat netral. Seperti yang kita lihat di gambar yaitu simbol atom. A sama dengan nomor massa, S sama dengan lambang atom atau unsur, X sama dengan nomor atom. Jumlah partikel penyusunan atom yaitu proton, elektron, dan neutron ditentukan oleh nomor atom dan nomor massa. Nomor atom S menunjukkan jumlah proton dalam inti. Untuk atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron sehingga untuk atom netral, nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron. Nomor massa A menunjukkan jumlah proton dan neutron nukleon dalam inti. Seperti yang kita lihat pada tabel periodik, yaitu 12, namanya itu nomor atom, Mg itu lembaran unsur, magnesium yaitu nama unsur, 24.305 yaitu nomor massa. Massa atom satu unsur merupakan jumlah rata-rata massa atom dari isotopnya. Itulah sebabnya massa atom setiap unsur pada tabel periodik bukan merupakan bilangan bulat melainkan bilangan desimal atau pecahan. Konsep yang dipahami massa atom merupakan bilangan yang bulat. Contohnya karbohidrat sama dengan 12, magnesium sama dengan 24. Konsep yang sebenarnya, massa atom suatu unsur merupakan jumlah rata-rata massa atom dari isotopnya. Contohnya karbohidrat sama dengan 12,1, magnesium sama dengan 24.305. Yang ketiga, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan elektron dalam orbital atom. Penulisan konfigurasi elektron dilakukan dengan menggunakan teori mekanika gelombang. Teori mekanika gelombang berdasarkan pada sifat dualisme elektron, yaitu sifat elektron sebagai partikel dan sifat elektron sebagai gelombang. Karena elektron bersifat sebagai gelombang, maka elektron dalam mengelilingi inti atom
tidak berada pada lintasan-lintasan tertentu. Hal ini diperkuat dengan teori Heisenberg tentang asas ketidakpastian yang menyatakan bahwa tidak mungkin menentukan posisi elektron secara tepat di sekitar atom. Yang dapat kita tentukan hanya menentukan kebolehjadian letak elektron di sekitar atom. Daerah kebolehjadian menentukan elektron di sekitar atom disebut dengan istilah orbital. Yang pertama, prinsip Aufbau. Dalam melakukan atau menentukan konfigurasi elektron, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan. Pada prinsip Aufbau, menjelaskan tentang urutan penempatan elektron di dalam orbital yang didasarkan pada urutan tingkat energinya, dari orbital dengan tingkat energi terendah hingga tertinggi. Yang kedua, aturan Hund. Berdasarkan aturan Hund, jika elektron tersebut dalam orbital dengan tingkat energi yang sama, elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital tersebut terisi penuh, seperti yang ada di gambar contohnya. Yang ketiga, larangan Pauli. Pauli mengemukakan hipotesisnya yang menyatakan bahwa dalam satu atom tidak mungkin dua elektron mempunyai keempat bilangan kuantum sama. Misal, dua elektron akan menempati subkulit 1s, tiga bilangan kuantum pertama yang akan mempunyai nilai yang sama. N sama dengan 1, 1 sama dengan 0, M sama dengan 0. Untuk itu, bilangan kuantum yang terakhir, yaitu bilangan kuantum spin, harus mempunyai nilai berbeda. Positif 1 atau 2 dan negatif 1 atau 2. Dengan kata lain, setiap orbital maksimal hanya dapat terisi 2 elektron dengan arah spin berlawanan. Bilangan kuantum. Berdasarkan model atom, mekanika kuantum dapat ditentukan kebolehjadian elektron dalam menempati ruang 3 dimensi. Oleh karena itu, posisi kebolehjadian elektron di sekitar inti atom ditentukan dengan bilangan kuantum. Bilangan ini menunjukkan letak elektron pada kulit dan subkulit atom, orientasi orbital dalam ruangan, dan jumlah arah rotasi elektron. Bilangan kuantum. Ada 4 bilangan kuantum yang harus kita ketahui. Yang pertama, bilangan kuantum utama yaitu N, bilangan kuantum azimut yaitu I, bilangan kuantum magnetik yaitu M, bilangan kuantum spin yaitu S. Bilangan kuantum ini menggambarkan ukuran, bentuk, orientasi, dan arah rotasi dalam ruang orbital pada atom. Bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama disimbolkan dengan huruf N. Bilangan ini menunjukkan ukuran orbital dan tingkat energi elektron yang disebut kulit atom. Bilangan kuantum ini memiliki nilai, yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut memiliki simbol huruf I. Bilangan ini berguna untuk menunjukkan bentuk orbital dan subtingkatan energi elektron atau ditandai dengan SPDF. Bilangan kuantum ini memiliki nilai dengan ketentuan, yaitu S sama dengan 0, P sama dengan 1, D sama dengan 2, F sama dengan 3. Nilai ini akan menunjukkan di subkulit manakah elektron tersebut berada. Bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan huruf M. Bilangan ini menunjukkan posisi orbital terhadap orbital lain di dalam subkulit atom dan memiliki ketentuan seperti yang ada di gambar, yaitu ketentuan bilangan kuantum magnetik. Selanjutnya, bilangan kuantum spin memiliki simbol S. Bilangan ini menunjukkan arah putaran elektron pada sumbunya atau rotasi. Hanya terdapat 2 kemungkinan arah rotasi elektron, yakni searah atau berlawanan. Dengan arah jarum jam, satu orbital hanya bisa ditempati oleh maksimum 2 elektron, di mana kedua elektron tersebut harus memiliki spin yang berlawanan, sehingga nilai antara positif 1/2 atau negatif 1/2. Seperti yang ada di gambar, yaitu arah putaran elektron dalam orbital. 4. Itu isotop, isoton, dan isobar. Isotop. Atom dengan nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda disebut isotop. Isotop suatu unsur terletak pada tempat yang sama dalam tabel periodik unsur karena memiliki nomor atom yang sama. Perbedaan nomor massa atau isotop dapat menyebabkan perbedaan sifat radioaktivitas isotop tersebut, sehingga isotop suatu unsur dikelompokkan ke dalam isotop stabil dan isotop radioaktif. Isotop stabil merupakan jenis isotop unsur yang tidak mengalami peluruhan.
Sekaligus ada isotop stabil yang mengalami peluruhan prosesnya akan sangat lama seperti bismut negatif 209 yang mengalami peluruhan alfa tetapi memiliki waktu paruh yaitu 1,9 dikali 1019 tahun yang lebih dari 1 miliar kali lebih lama dari perkiraan usia alam semesta. Contoh isotop unsur stabil lainnya ialah timah, yaitu 116 Sn 14,54%, 117 Sn 7,68%, 118 Sn 24,22%, 109 Sn 8,59%. Tellurium yaitu 120 Te, 125 Te, 125 Te, 128 Te. Sedangkan isotop radioaktif merupakan jenis isotop yang dapat mengalami peluruhan. Contoh isotop radioaktif diantaranya yaitu hidrogen 1H, 2H, 3H, helium 3He, 4He, karbon yaitu 12C, 13C, dan 14C. Pengertian isoton dan isobar. Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama, namun berbeda nomor atom atau unsur yang berbeda. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron sama, namun berbeda nomor atom atau unsur berbeda.